Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di pagi hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pagi yang indah ini kami umat-Mu datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 6 demikian. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam suratnya di pasal 4 ayat 1, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus demikian. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Artinya adalah bahwa jemaat di Efesus terdiri dari orang-orang yang dahulunya tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam kedagingan, hidup dalam hawa nafsu. Tetapi setelah mereka menjadi Kristen, seharusnya kehidupan mereka berubah. Perkataan mereka berubah, sifat hidup mereka berubah, dan perbuatan mereka berbuah sesuai dengan panggilan. Itu kata Paulus. Karena jemaat
di Efesus atau gereja di Efesus adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk dalam terang yang ajaib, itulah gereja, yang berasal dari bahasa Yunani eklesia, berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk dalam terang. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Kamu bukan manusia dunia lagi. Kamu tidak boleh hidup lagi dalam kegelapan. Kamu tidak boleh hidup lagi dalam hawa nafsu. Karena kamu sudah dipanggil keluar dari gelap masuk dalam terang. Sudah menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan di dalam ayat yang kedua, Efesus pasal 4 demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Ada perubahan sikap dari orang percaya. Ada perubahan sikap dari pribadi yang sudah dipanggil dari kegelapan masuk dalam terang sebagai anggota tubuh Kristus, gereja. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Itu sikap hidup yang harus ditunjukkan oleh orang percaya. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya adalah untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama, untuk merealisasikan kasih kita kepada orang lain, bantulah yang lemah, yang kuat membantu yang lemah. Itu pola hidup jemaat mula-mula. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang punya kemampuan ekonomi membantu yang ekonominya lemah, yang kuat membantu yang lemah. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan yang berikut adalah sebagai jemaat, sebagai persekutuan yang terdiri dari banyak anggota jemaat, dikatakan bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Artinya jemaat dihimbau untuk bersatu. Yang tadinya mereka mungkin tidak kenal satu dengan yang lain, yang tadinya mereka bukan satu perkumpulan, tetapi ketika sudah menjadi satu jemaat dari berbagai latar belakang menjadi satu sebagai persekutuan gereja, sebagai anak-anak Tuhan, supaya menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi tidak ada perpecahan, karena Rasul Paulus menyatakan dalam ayat 4 Efesus 4 ayat 4 mengatakan bahwa satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus, dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan panggilan orang yang percaya, yang tadinya hidup dalam kegelapan hawa nafsu menjadi orang yang hidup dalam terang. Hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang awalnya mungkin kita belum menyadari bahwa kita hidup dalam kegelapan hawa nafsu dan hidup dalam keinginan daging, tetapi setelah percaya Yesus, setelah ditebus dan diselamatkan, maka kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkan kasih kita kepada sesama dalam hal saling membantu satu dengan yang lain, yang kuat membantu yang lemah. Dan sebagai satu persekutuan, kita adalah satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu Tuhan, dan satu Allah Bapa dari semua, di atas semua dan di dalam semua. Itu nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita semua orang percaya, supaya kita berubah dari cara hidup yang lama kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan saling membantu satu dengan yang lain, dan tetap menjadi satu persekutuan, satu roh, satu tubuh, satu Tuhan, satu baptisan, karena kita semua adalah bersaudara di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan melawat kami. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami setia pada kehendak Tuhan. Kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertai kami dan berkati kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami. Tuhan dengar dan kabulkan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.